3 Kufa. Kembali lagi di video pembelajaran mata pelajaran kita Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan kelas 3 bersama Pak Arya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam buku pembelajaran kita, Pak Arya ingin menyampaikan pengumuman bahwa kita sedang melaksanakan yang namanya lomba online. Siapa yang sudah ikut? Sudah daftar? Hebat. Yang belum daftar atau mengikuti lombanya, segera daftar ya Kak ya, karena perlombaan akan ditutup untuk babak penyisian itu terakhir tanggal 15 Agustus 2021 atau hari Minggu. Jadi sangat rugi sekali kalau teman-teman tidak mengikuti salah satu pun lomba yang dilaksanakan oleh sekolah. Babak penyisiannya online. Nanti finalnya insya Allah kalau diizinkan kita di sekolah lombanya. Cuman lombanya kita tetap dijadwal, tidak berkerumun ya, tidak lama-lama. Jadi nanti pengumuman pemenangnya pun online. Jadi finalnya saja di sekolah karena Bapak Kepala Sekolah pengen melihat teman-teman nih, mungkin sudah rindu juga. Oke, untuk itu kita akan segera kembali buka buku Penjas Orkesnya. Jadi yuk belajar yuk. Baik, jadi kakak-kakakku semua di kelas 3 untuk pembelajaran kita episode ketiga ini, kita akan belajar mengenai mengombinasikan unsur gerak lokomotor. Jadi kita menggabungkan gerakan-gerakan yang ada unsurnya dengan gerakan berpindah tempat atau lokomotor. Gampang ini Maya kayak. Jadi kombinasi itu gerakan yang lebih dari satu untuk dijadikan satu aktivitas gerakan latihan olahraga gerak lokomotor. Begitu Kak. Jadi ini yang pertama ada katanya kombinasi lari dan meluncur. Meluncur. Jadi lari terus meluncur. Berarti ada tambahannya yaitu melompat. Nggak mungkin lari ujuk-ujuk meluncur. Itu kita sebutannya ngesot atau ngepot ya. Lari terus meluncur kayak main kasti. Kalau kita mau ke tiang bendera kasti atau main softball ya, atau baseball. Jadi kita kalau mau lari ke base atau petak segi 5 itu kita kan biasanya lari kalau lihat di TV terus rodotan. Biasa di kartun Doraemon ya, atau di Upin Ipin juga ada main kasti ya atau rounders. Nah itu ada kombinasi gerakan lari dan meluncurnya dalam permainan kasti, softball atau rounders tersebut yang pakai tongkat terus sama bola warna hijau atau kuning dipukul gitu ya. Terus kita harus lari, jangan sampai kita kena lemparan bolanya. Nah itu lari terus meluncur. Nah di situ dalam permainan softball ada yang namanya gerakan lari dan meluncur. Cuman atau kita untuk kelas 3 hanya belajar kombinasi lari dan meluncurnya. Untuk permainan kastinya enggak dulu, nanti di kelas 4 ya. Itu termasuk dalam permainan bola kecil. Nah, berlari melompati kardus. Nah, kan ada melompatnya. Kalau di atas cuman disebutkan kombinasi lari dan meluncur. Di bawahnya dijelaskan berlari melompati kardus. Nah, kata lompatnya ditinggalin ya kayak sama bukunya nggak apa-apa. Jadi berlari melompat kardus dan meluncur. Jadi kalau lari terus meluncur sakit ya. Kecuali kita pakai baju seragam olahraga yang safety kayak main softball gitu, aman insya Allah. Nah alat yang dibutuhkan yaitu kardus bekas. Ini sering banget nih Pak Arya kalau kita di sekolah atau Pak Arya mengajar olahraga praktek di lapangan, itu biasanya Pak Arya nenteng-nenteng kardus tuh dari ruangan Pak Arya. Buat apa? Buat dijual? Bukan. Buat untuk berlari melompati kardus dan meluncur untuk aktivitas gerak kombinasi lokomotor ini Kak. Terus diletakkan berjajar satu persatu anak-anak berlari melompati kardus. Setelah melompati kardus dan mendarat, nah berarti ada melompat kan, dilanjutkan dengan meluncur di atas matras. Nah, Pak Arya punya matras di sekolah, cuman yang kita belum punya itu waktu untuk bertemu kita di sekolah untuk praktek. Nanti kalau kita ada waktu untuk ketemu atau PTM praktek di sekolah, kita coba ya sedikit-sedikit. Kalau itu pun kalau Pak Arya boleh sama wali kelasnya, karena kan kalau ke sekolah pasti teman-teman belajar tematik ya. Oke, seperti ini di gambar nih Kak. Jadi melompat terus di ujungnya tuh ada matras. Itu bukan kardus ya Kak ya. Ini matras, katanya matras, mungkin agak kecil ya. Jadi melompati kardus 1, 2. Nah, melompatnya sambil lari nih Kak ya. Lompatnya nggak putus, jadi lari lompat terus mendarat ke matras. Nih, biasanya kita sambil tiduran kalau melompat ke matrasnya karena matrasnya empuk. Ya insya Allah matras di sekolah itu empuk dan safety ya.
Jadi insya Allah teman-teman jangan ragu, jangan takut untuk meluncur di atas matras saat lari melompat. Jadi aman insya Allah, dan Pak Arya pun akan awasi nanti kalau kita praktek di sekolah. Lalu berlari bolak-balik kemudian meluncur, ya. Jadi ini masih lari dan meluncur ya. Tadi yang pertama berlari melompati kardus lalu meluncur. Nah sekarang berlari mondar-mandir kemudian meluncur. Nah bisa pakai tongkatnya, ada garisnya. Jadi kita lari bolak-balik dulu. Misalnya fluid pertama nih, prit, Pak Arya minta teman-teman tuh lari bolak-balik. Terus tadi atur jaraknya mungkin 10 atau 5 meter. Setelah lari bolak-balik terus Pak Arya tiup fluid 2 kali, prit. Nah teman-teman siap-siap untuk lompati tongkat yang sudah disediakan di ujung sisi satu dan sisi lainnya ya. Karena kan lari bolak-baliknya suka tidak tentu arah. Kalau teman-teman pas dengar fluid keduanya arah ke sana, berarti harus lompat ke sana. Kalau mendengar fluidnya pas lagi arah ke sini, berarti melompatnya ke sini gitu. Jadi nanti kita praktekkan biar lebih mudah ya. Semoga kita bisa ketemu di sekolah, terus boleh praktek PJOK sedikit-sedikit gitu ya. Nah kalau di bukunya, jadi ada seorang anak memindahkan 2 bola. Setelah mendengar aba-aba dari guru, anak berlari ke arah bola yang diletakkan. Nah jadi ada bola di depan, pas prit, lari ambil bola. Terus bola diambil satu, kemudian dibawa lari dan diletakkan. Terus lari lagi. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mondar-mandir teman-teman. Nah lalu lari lagi, kembali mengambil satu bola lagi, tapi bukan diletakkan sekarang. Sekarang sambil meluncur melewati garis atau tongkat yang sudah disediakan. Jadi lari bolak-baliknya satu arah ya. Tadi Pak Arya kan bilang bisa ke arah sana, bisa ke arah sini. Ternyata tidak, kalau di bukunya satu arah aja. Cuma nanti bolanya di garis start di belakang misal. Nanti teman-teman lari dulu ke depan, terus balik ambil bola, taruh satu di depan, terus balik lagi ambil satu bola, tapi nggak diletakin, tapi meluncur, melompati garis terus mendarat. Nah di sini jangan meluncur sampai semua badan belakang tuh meluncur ya, jangan, karena tidak ada matras. Jadi meluncurnya tuh sambil melompat terus mendarat aja. Dan ingat, kalau habis melompat mendaratnya itu kaki ditekuk sedikit supaya tidak sakit kakinya. Paham ya guys? Sampai di sini kita lanjut. Kedua ada mengombinasikan gerak jalan, lari, lalu lompat. Nah, bisa dikombinasikan dengan lari berbelok-belok kemudian melompat. Alat yang digunakan lagi-lagi kardus, Kak. Ada apa dengan kardus? Nah, biasanya sih Pak Arya juga pakai kun tuh, yang segitiga kerucut begitu, itu bisa dijadikan untuk alat kita latihan gerak kombinasi lokomotor. Atau tempat minum teman-teman Pak Arya pinjem biasanya ya. Kalau kurang, itu Pak Arya biasanya minjem tempat minum kakak-kakak semua yang gede-gede itu, Pak Arya taruh pinjam sebentar, terus dipakai untuk halang rintang untuk latihan berlari gitu ya. Terus anak berbaris satu persatu, guru memberi aba-aba dengan fluid, anak berlari berbelok-belok di antara kardus dan jangan sampai menyentuh kardus. Yang udah-udah, kalau disebutnya, kalau dibilanginnya jangan disentuh kardusnya, jangan sampai kena kardus. Teman-teman kenapa sukanya malah kardus itu iseng disenggol atau bahkan ditendang? Aduh, gak apa-apa ya, Pak Arya tahu teman-teman tuh aktif sekali dan suka bercanda dan bermain karena memang masanya. Akan tetapi kalau sudah latihan sama Pak Arya, tolong kardusnya jangan ditendang. Oke. Ketika mencapai garis akhir, anak melakukan gerakan melompat di atas kasur atau matras. Bukan kasur teman-teman tidur di rumah ya, dibawa ke sekolah terus lompat. Berat, jangan ya. Jadi kardus terus ada garis di ujungnya seperti di gambarnya, terus pakai atau tongkat ya. Setelah fluid pertama itu lari berkelok-kelok dengan di kardus ya. Teman-teman lari zigzag di kardus, prit, lari kelok-kelok di kardus. Lalu setelah prit ya, aba-aba berikutnya fluid kedua, teman-teman menuju garis tersebut atau tongkat lalu lompati garis atau tongkat tersebut lalu mendarat. Ya, ingat mendaratnya dengan kaki ditekuk, kalau enggak nanti sakit. Kalau tidak percaya, coba, jangan ya. Oke. Lalu ada yang namanya permainan merah, kuning, hijau, bukan pelangi, bukan juga lampu lalu lintas, tapi seperti itu, kayak lampu lalu lintas ya. Jadi kalau merah berhenti dulu, kuning jalan, terus hijau lari. Jadi kayak lomba lari nih, bersedia, siap, go. Nah, itu kayak merah, kuning, hijau, seperti itu. Nah, kita baca di bukunya benar atau tidak nih? Nah, dimulai dari murid yang berbaris di kelompok terdepan melakukan gerakan dengan aba-aba dari guru. Pada aba-aba merah, murid melakukan gerakan jalan di tempat. Ya. Terus mengangkat kaki setinggi rata-rata air.
tinggi rata-rata air. Seberapa itu? Oke, pokoknya tidak terlalu tinggi ya, jalan di tempat. Jadi ya lurus, kakinya diangkat lurus ya, pahanya lurus ke depan. Terus ketika guru memberi aba-aba kuning, murid melakukan gerakan jalan ke depan dengan langkah pelan-pelan. Jadi kuning, setelah tadi kan merah, jalan di tempat. Kuning, terus jalan perlahan ke depan. Terus jangan lupa pada waktu jalan badan tetap tegak ya. Ini sikap sempurna berjalan. Dan pandangan lurus ke depan. Setelah berjalan beberapa meter, guru memberi aba-aba hijau. Nah, pada saat bilang hijau, teman-teman langsung lari atau jalan cepat dengan memperhatikan irama langkah dan menjaga keseimbangan sampai menuju garis finish. Kemudian diikuti dengan atau diakhiri dengan melompat. Setelah menempuh jarak kurang lebih 10 meter, murid-murid kembali ke garis start. Jadi setelah merah jalan di tepat, kuning jalan pelan-pelan, hijau lari. Nah, terus udah nyampe garis finish, disuruh balik lagi, Kak. Jadi ini Pak Arya ngerjain kita bagaimana sih? Enggak, jadi latihan ini memang untuk melatih kebugaran juga, Kak. Jadi olahraga tuh, kan tadi kita tuh pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi olahraga ini fungsi untuk sehat. Nah, olahraga itu bagian dari kebugaran. Jadi kalau teman-teman olahraga cuma sebentar, sedikit, capek doang. Jadi agak sedikit ditambah porsi latihan olahraganya di sekolah biar badannya bugar, biar tetap terjaga kesehatan tubuhnya di sekolah dengan beraktivitas olahraga seperti ini. Ini kan cuma lari ya, cuman larinya harus hati-hati karena saat nyentuh garis finish nih biasanya teman-teman tuh suka tidak fokus, tidak memperhatikan cara berbalik yang baik, yang ada nanti keserimpet kakinya terus jatuh. Nah, itu suka terjadi. Jadi memang harus tetap hati-hati meskipun seperti teman-teman lomba nih ya. Nah, jadi teman-teman biasanya tuh kalau Pak Arya mengelompokkan teman-teman nih untuk beraktivitas olahraga, teman-teman tuh menganggapnya seperti saingan sama temannya lomba, padahal itu hanya latihan saja. Tapi nggak apa-apa. Jadi budaya berkompetisi atau semangat kompetisi teman-teman tuh tinggi, bagus. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Nah, ini semua contoh-contoh dari gerak kombinasi jalan, lari, lompat, meluncur. Ada 4. Jalan, lari, lompat, meluncur, selalu itu ya. Dan divariasikan atau dikombinasikan dengan alat kardus, tongkat atau garis ya, atau matras sebagai medianya untuk kita melatih gerakan kombinasi unsur gerak lokomotor. Baik, jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran mata pelajaran Penjas Orkes bersama Pak Arya di episode 3. Untuk kakak-kakak semua kelas 3, Basro dan 3 Kufa. Jadi Pak Arya ingin memberikan tugas praktik untuk kakak-kakak semua kelas 3 karena baru kali ini ya Pak Arya memberikan tugas atau PR untuk teman-teman kerjakan di rumah. Tugasnya hanya satu, melakukan gerakan kombinasi unsur gerak lokomotor berlari atau berjalan, berlari, melompat. Jadi teman-teman lakukan gerakan berjalan, berlari lalu melompat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tadi Pak Arya jelaskan. Jadi berjalan terus berlari, jadi boleh jalan di tempat atau berjalan santai pelan dulu beberapa meter, lalu berlari, lalu melompat. Jadi mohon ayah bundanya di rumah bantu anandanya atau kakak-kakak semua ini untuk memberikan aba-aba. Misalkan jalan, kakaknya jalan nih. Terus lari, lalu lompat. Nah, sudah sampai seperti itu aja tugasnya. Jadi lakukan satu gerakan kombinasi gerak lokomotor, jalan, lari, lompat dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Ingat, setelah melompat itu mendaratnya harus seperti apa, itu harus benar, jangan sampai salah, yang ada nanti cedera. Usahakan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan tugas ini. Gunakan baju olahraga yang sopan dan rapi, jangan baju tidur ya, nanti kalau dipakai buat olahraga robek nggak punya baju tidur loh. Oke, jadi sampai di sini saja untuk pertemuan pembelajaran kita melalui video dari Pak Arya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau sampai jumpa nanti di sekolah. Jika memungkinkan kita praktek di sekolah, Pak Arya akan praktekkan gerak kombinasi dari gerak lokomotor ini. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan dalam bentuk video dan dikumpulkan terakhir tanggal 17 Agustus tahun 45. Oke, jadi terakhir itu dikumpulkan hari Selasa tanggal 17 Agustus
2021, bukan 1945 ya, pas 1945 76 tahun lalu. Oke, jadi dikumpulkan Selasa. Jamnya berapa? Jamnya bebas. Oke, untuk itu Pak Arya terima kasih sekali semuanya. Untuk kakak-kakak kelas 3 Basra dan 3 Kufa, ayah bundanya juga, dan wali kelas yang sudah memberikan waktu kakak-kakaknya menyimak video pembelajaran dari Pak Arya. Untuk itu Pak Arya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terus. Jangan.